Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok negara Turki akan mempresentasikan tentang hubungan internasional serta globalisasi di era sekarang. Di sini kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sania Lara Sulama. Nama saya Galang Pribadi. Nama saya Aulia Rahma. Nama saya Mauli Pratama. Selamat menyaksikan Bush. Hubungan internasional adalah kerjasama antar negara, yaitu unit politik yang didefinisikan secara global untuk menyelesaikan berbagai masalah. Makna hubungan internasional adalah hubungan antar bangsa, kelompok-kelompok bangsa, dan masyarakat dunia, dan kekuatan-kekuatan proses-proses yang menentukan cara hidup, cara berpikir, dan bertindak. Globalisasi atau integrasi internasional adalah proses integrasi dan interaksi bertahap di antara entitas, individu, dan negara yang berbeda di seluruh dunia. Globalisasi semakin cepat dalam dua dekade terakhir karena kemajuan teknologi di bidang teknologi komunikasi dan transportasi. Oleh karena itu, berkaitan dengan arti penting hubungan internasional di era globalisasi, yaitu menciptakan hidup berdampingan yang berlangsung secara damai, adanya penyelesaian masalah yang dilakukan secara damai dan diplomatis, untuk membangun solidaritas serta adanya sikap saling menghormati antar bangsa. Karena itu, di era globalisasi ini, negara-negara di dunia sangat perlu untuk melakukan hubungan internasional. Teknologi-teknologi yang sudah maju menjadi salah satu media dalam hubungan internasional. Konflik atau pertentangan yang bersifat internasional yaitu konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh pada kedaulatan negara. Pada tanggal 31 Agustus tahun 2020, Turki mengumumkan eksplorasi arus race di Laut Mediterania akan diperpanjang hingga tanggal 12 September. Sebuah tindakan yang bisa memprovokasi negara tetangga Yunani. Turki dan Yunani, dua sekutu NATO, masing-masing mengklaim hak atas eksplorasi sumber daya hidrokarbon di wilayah tersebut di tengah perseteruan batas wilayah di perairan yang sebagian besar dihiasi dengan pulau-pulau Yunani. Kedua belah pihak telah mengadakan latihan militer di Mediterania Timur, menyoroti potensi penyelisihan tentang sejauh mana landas kontinen mereka meningkat. Dilaporkan Reuters 1 September tahun 2020, Angkatan Laut Turki mengeluarkan peringatan yang menyatakan arus race akan terus bekerja hingga tanggal 12 September, yang sebelumnya telah dijadwalkan untuk beroperasi hingga tanggal 1 September. Secara historis, memanasnya hubungan antara Yunani dan Turki sebagian besar berpusat di Siprus. Selama berabad-abad, kekuasaan Kekaisaran Ottoman, orang Turki datang dan menetap di pulau yang sebagian besar berbahasa Yunani. Ketika Siprus memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1960, ketegangan antara Siprus Yunani dan minoritas Turki sering memicu bentrokan, dikutip dari Euronews. Pada bulan Juli tahun 1974, junta militer yang berkuasa di Yunani melakukan kudeta di Siprus untuk menceplokkan sebagian tanggapan. Turki menyerbu dan merebut bagian utama negara itu. Junta militer di Yunani runtuh setelah 3 hari bertempur, memberi jalan kepada pemerintahan yang demokratis. Menyusul kegagalan negosiasi perdamaian di Jenewa, Turki memulai invasi kedua pada tanggal 14 Agustus dan memperluas keuntungannya dari invasi pertama hingga mencakup lebih dari sepertiga pulau itu. Gencatan senjata yang didukung PBB akhirnya dideklarasikan dengan zona penyangga yang berjalan melalui negara yang masih berlaku hingga hari ini. Turki mengakui Siprus Utara yang menempati sekitar 37% daratan pulau itu sebagai Republik Turki Siprus Utara. Perserikatan bangsa-bangsa mengakuinya sebagai wilayah Republik Siprus yang saat ini berada di wilayah pendudukan Turki. Siprus dan Turki tidak memiliki hubungan diplomatik formal sejak tahun 1974. Turki dan Yunani bersaing untuk mendapatkan supremasi di Mediterania Timur. Turki pada bagiannya menunjukkan bahwa klaim Yunani di wilayah tersebut akan sama dengan mengepung di negara itu dengan memberikan wilayah yang tidak proporsional kepada Yunani.
Menurut TRT World, Yunani berpendapat bahwa pulau-pulau di Laut Aegean dapat memberikan zona ekonomi eksklusif ZEE. Mereka sendiri yang memungkinkan Yunani menjelajahi 200 mil laut perairan Mediterania. Turki menilai bahwa pulau-pulau tidak dapat memiliki ZEE mereka sendiri dan ZEE Yunani harus dimulai dari daratan, bukan dari daratan pulau. Seperti yang ditunjukkan pada peta di atas, Turki yang memiliki garis pantai yang signifikan akan ditolak haknya atas perairan yang hanya berjarak beberapa kilometer dari daratan. Zona ekonomi eksklusif diatur oleh United Nations Convention on the Law of the Sea atau yang disingkat sebagai UNCLOS yang ditandatangani pada tahun 1982. Turki tidak pernah menandatangani perjanjian tersebut meskipun telah menggunakan prinsip-prinsip tertentu darinya untuk menyelesaikan semua klaim maritim dengan Laut Hitam, negara bagian. AS, Peru, dan Kolombia adalah beberapa negara yang juga belum meratifikasi perjanjian UNCLOS. Ketegangan di Mediterania Timur bukanlah hal baru dengan sekutu dan tetangga NATO, Yunani, dan Turki berada di ambang perang karena berbagai masalah tidak kurang dari 3 kali sejak tahun 1970-an. Upaya bersaing di atas hak pengeboran di suatu wilayah yang telah mengalami lonjakan eksplorasi minyak dan gas dalam dekade terakhir hanyalah yang terbaru dari serangkaian sengketa selama 4 dekade. Insiden terbaru adalah tabrakan antara kapal perang Turki dan Yunani pada pertengahan Agustus 2020, di mana 2 hari sebelumnya Turki meluncurkan eksplorasi energi yang dikawal kapal perang. Menurut Foreign Policy, sengketa 2 negara di Mediterania Timur bisa memancing konflik multinasional yang lebih besar antara kawasan blok Uni Eropa dan MENA, Timur Tengah dan Afrika Utara. Titik baliknya adalah penemuan ladang gas alam besar Yoh pada Agustus 2015 di wilayah maritim Mesir oleh Eni, jurusan energi Italia. Penemuan gas Mediterania Timur terbesar Yoh membuat wilayah tersebut tiba-tiba memiliki volume gas alam yang dapat dipasarkan. Eni, yang juga merupakan operator utama dalam mengembangkan gas alam Siprus, mulai mempromosikan rencana untuk mengumpulkan gas Siprus, Mesir, dan Israel, serta menggunakan pabrik pencairan Mesir untuk memasarkan gas di kawasan itu dengan biaya yang efektif ke Eropa sebagai gas alam cair. Perusahaan Italia itu juga merupakan pemegang saham utama di salah satu dari 2 kilang LNG Mesir. Skema pemasaran LNG yang terbasis di Mesir menghancurkan rencana Turki untuk menjadi pusat energi regional. Pada tahun 2018, raksasa energi Prancis Total, perusahaan terbesar ketiga UI, berdasarkan pendapatan memberikan pukulan lain ke Turki dengan bermitra dengan Eni dalam semua operasi pengembangan gas perusahaan Italia di Siprus, menempatkan Prancis di tengah-tengah sengketa energi Mediterania Timur. Pada waktu yang sama, Siprus secara resmi setuju untuk memasok kilang LNG Mesir untuk ekspor. Setelah Siprus mendatangi kesepakatan itu, Israel yang sebelumnya telah mempertimbangkan untuk membangun pipa gas bawah laut Israel-Turki ikut menandatangani kontrak untuk menjual gasnya ke Mesir juga. Turki menyatakan ketidaksenangannya atas perkembangan ini dengan terlibat dalam serangkaian latihan diplomasi kapal perang, mengirim eksplorasi dan kapal bor ke perairan Siprus, masing-masing dengan pengawalan angkatan laut. Dengan setiap aksi Turki, front Mesir, Israel, Siprus, Yunani semakin mendapat dukungan militer dari Prancis, Italia, dan Amerika Serikat, yang masing-masing memiliki investasi ekonomi yang signifikan di gas Mediterania Timur. Bagi Turki, dukungan sekutu NATO-nya terhadap kelompok ini adalah pengkhianatan yang tidak dapat ditolerir. Turki pertama kali mengirim kapal pengeboran ke Mediterania dan pada Mei 2019, di mana Turki melakukan survei seismik dan pengeboran
eksplorasi di lepas pantai utara Siprus, membuat negara kepulauan ini mengutuk tindakan Turki sebagai tindakan ilegal. Euronews melaporkan. Sebagai tanggapan, Uni Eropa memberi sanksi kepada Turki pada Juli 2019, mengurangi bantuan keuangan di negara itu untuk tahun 2020 sebesar 145,8 juta euro atau sebesar 2,5 triliun dan menghentikan pembicaraan bilateral tingkat tinggi. Setelah terseret ke dalam perselisihan yang melibatkan dua negara anggotanya, Uni Eropa terus menunjukkan solidaritas yang kuat dengan Yunani dan Siprus. Secara konsisten memperingatkan bahwa Turki untuk menahan diri dari kegiatan pengobaran selama setahun terakhir. Namun, Kementerian di Luar Negeri Turki merilis pernyataan yang mengatakan sanksi UI tidak akan mempengaruhi tekad Turki untuk melakukan aktivitas hidrokarbonnya di Mediterania Timur. Alih-alih mengurangi situasi, Turki telah mengerahkan kapal pengeboran lebih lanjut ke Mediterania Timur tahun ini yang dikawal kapal Angkatan Laut. Untuk mengakses perairan Siprus yang diklaim Turki sebagai haknya, pada bulan Juni, Menteri Luar Negeri Yunani Nikos Dendias bertemu dengan perwakilan UI untuk urusan luar negeri, Josep Borrell, untuk mengutuk Turki dan mencela diplomasi kapal perang ilegal. Lalu pada tanggal akhir Agustus, Yunani dan Turki sama-sama menetapkan pasukan mereka dalam siaga tinggi, mengerahkan angkatan laut mereka masing-masing di Mediterania yang merupakan hasil latihan di laut antara Kreta dan Siprus. Menanggapi krisis yang sedang berlangsung ini, Yunani juga mengumumkan pada 26 Agustus bahwa mereka akan memperluas perairan teritorial dari 6 mil laut menjadi 12 mil laut di sepanjang perbatasannya dengan Italia. Perdagangan internasional merupakan suatu aktivitas perdagang yang dilakukan dua negara yang berbeda. Perdagangan internasional dapat disebut pula sebagai international trade dan telah ada sejak pertengahan abad. Menurut Wihono, perdagangan internasional adalah perdagangan yang merupakan transaksi bisnis antara beberapa pihak yang melibatkan lebih dari 10 negara. Perdagangan internasional dapat dilakukan oleh perorangan maupun perkelompokan. Dari aktivitas perdagangan internasional tersebut, kemudian terbentuklah hubungan ekonomi antar negara yang menjalin kerjasama. Menteri Perdagangan yang disingkat sebagai Mendag RI Agus Suparmanto dan Mendang Turki Sarpancan melakukan pertemuan bilateral yang membahas upaya strategis peningkatan perdagangan antara kedua negara. Peningkatan ini termasuk investasi melalui percepatan penyelesaian perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif yang dipenjarakan sebagai Comprehensive Economic Partnership Agreement yang disingkat sebagai CEPA. Indonesia dan Turki di Sela World Economic Forum yang disingkat sebagai WEF tahun 2020 di Davos. Indonesia dan Turki memiliki hubungan bilateral yang saling menguntungkan selama hampir 70 tahun. Penguatan perdagangan di bidang barang atau jasa menjadi isu penting. Melalui percepatan penyelesaian perundingan itu CEPA, kami sepakat memprioritasi penyelesaian CEPA. Ungkap Agus dari keterangan resmi Sabtu tanggal 25 bulan 1. Lebih lanjut, Agus menambahkan perundingan ITCEPA merupakan langkah strategis untuk memenuhi target nilai perdagangan yang lebih baik bagi kedua negara pada tahun 2023. Target nilai perdagangan Indonesia Turki mendapat kisaran sebesar 10 miliar US dollar sebagai disampaikan Presiden Jokowi saat kunjungan kerja ke Turki pada tahun 2017 lalu. Kebijakan dari perdagangan internasional telah terjadi ribuan tahun yang lalu serta memiliki dampak dan manfaat terhadap kepentingan dan keberlangsungan ekonomi, sosial, hingga politik suatu negara. Di beberapa negara, perdagangan internasional ini menjadi salah satu faktor utama yang dapat meninggalkan growth domestic product atau GDP. Dampak positif yaitu yang ke-1 mempercepat pertumbuhan ekonomi, yang kedua memperluas pasar produk dalam negeri, yang ketiga mempererat hubungan antar negara, yang keempat sumber devisa negara, yang kelima menarik investasi. Dampak negatifnya yaitu yang ke-1 ketergantungan dengan negara lain, yang kedua ekspoliasi SDA dan SDM, yang ketiga menghambat pertumbuhan industri dalam negeri, yang keempat adanya persaingan tidak sehat.
Perubahan iklim di Turki meliputi perubahan iklim Turki, dampaknya dan bagaimana negara beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Suhu tahunan dan maksimum Turki meningkat dan 2020 adalah tahun terpanas di negara Turki. Yang Turki akan sangat terpengaruh oleh perubahan iklim dan sudah mengalami cuaca yang lebih ekstrim dengan kekeringan dan gelombang panas menjadi bahaya utama. Emisi gas rumah kaca Turki saat ini adalah sekitar 1% dari total global, dan kebijakan energi mencakup subsidi batu bara yang besar di Turki. Kementerian Lingkungan Hidup mengkoordinasikan adaptasi perubahan iklim yang telah direncanakan untuk sumber daya air di daerah aliran sungai. Dan untuk pertanian, Turki meratifikasi Perjanjian Paris pada tahun 2021. Selain pandemi COVID-19, perubahan iklim dapat menjadi tantangan ekonomi dalam jangka menengah panjang, sehingga menjadi perhatian utama banyak negara di dunia. Isu perubahan iklim yang mengemuka adalah meningkatnya suhu bumi sebesar 2,5 hingga 4,5 derajat Celcius di tahun 2100 akibat peningkatan gas rumah kaca. Salah satu upaya untuk mengantisipasi hal ini adalah melalui penandatanganan Paris Agreement oleh 196 negara. Perjanjian ini merupakan bentuk komitmen dunia dalam memperkuat penanganan global terhadap ancaman perubahan iklim. Dorongan positif juga datang dari sektor-sektor usaha yang berkaitan dengan energi baru dan terbarukan. Sektor EBT juga menjadi salah satu pendorong pemulihan ekonomi nasional ke arah yang lebih baik lagi di masa depan. Pemerintah juga telah menetapkan arah kebijakan melalui pembangunan rendah karbon. Hal ini dilakukan melalui penurunan dan intensitas emisi pada bidang prioritas meliputi energi, lahan, limbah, industri, dan kelautan. Melalui Nationally Determined Contribution atau NDC, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi GRK sebesar 29% dengan kemampuan sendiri atau 40% dengan bantuan internasional pada 2030 dari kondisi business as usual. Penurunan emisi GRK tersebut terutama akan didorong pada sektor agriculture, forest, and landscapes atau evolu, serta energi. Penerapan pembangunan rendah karbon juga diharapkan dapat terus-menerus emisi hingga 34% sampai 41% di 2045 melalui pengembangan EBT, perlindungan hutan dan lahan gambut, peningkatan produktivitas lahan, dan penanganan limbah terpadu. Di saat yang sama, pemerintah juga terus meningkatkan kerjasama pembiayaan hijau dengan lembaga internasional. Beberapa program EBT di Indonesia telah terbantu dengan dukungan pembiayaan dari lembaga-lembaga yang terbentuk Development Finance Institution atau DFI dan Export Credit Agency atau ECA. Yang pertama ada dampak terhadap lingkungan. Mulai pada tahun 2021, suhu tertinggi yang pernah tercatat adalah 49,1 derajat Celcius. Pada tanggal 20 Juli 2021 di Cizre, pada tahun 2020, tahun terpanas dalam catatan adalah 2010. Terpanas kedua di 2018 dan ketiga di 2020. Pada 2021, Wakil Menteri Pertanian dan Kehutanan mengatakan bahwa kenaikan suhu rata-rata tahunan kemungkinan akan antara 1 dan 2 derajat antara waktu itu dan akhir abad ini. Turki diperkirakan akan terkena dampak yang lebih parah daripada banyak negara lain, tapi efeknya sangat bervariasi di seluruh wilayah negara. Dengan perkiraan kenaikan suhu terbesar untuk wilayah selatan dan pada musim panas, kasus terburuk adalah kenaikan suhu 7 derajat pada tahun 2100. Cuaca terjadi lebih ekstrim dan pada tahun 2021 terjadi kebakaran hutan yang luas selatan dan banjir di utara. Kebakaran hutan di Turki telah meningkat, kekeringan karena perubahan iklim, dan kecepatan angin diperkirakan akan meningkat di seluruh wilayah Marmara. Selama abad ke-21, suhu diperkirakan akan naik rata-rata 2-3 derajat Celcius dan curah hujan secara keseluruhan akan berkurang secara signifikan. Namun, curah hujan dapat meningkat di utara, diperkirakan akan terjadi lebih banyak banjir. Karena curah hujan menggantikan salju, secara musiman mungkin ada lebih banyak curah hujan di musim dingin tetapi 50%, lebih sedikit di musim semi dan musim gugur. Gelombang panas perkotaan, terutama di selatan dan timur badai dan banjir dapat meningkat. Yang kedua, ada dampak terhadap orang. Banjir pada tahun 2020 menyebabkan kerugian miliaran euro atau ratusan juta dolar. Menteri Lingkungan Hidup Murat Kurum memperkirakan pada tahun 2021 kerugian akibat bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim akan mencapai miliaran euro atau ratusan juta. Kehilangan produk domestik bruto per orang pada tahun 2100 diperkirakan
di dalam satu studi kurang dari 1%. Jika konsentrasi GHG di atmosfer dipertahankan cukup rendah dan konsentrasi perwakilan RCP 2,6, tetapi hampir 8% untuk kondisi para pemanasan global RCP 8,5. Dunia telah memperkirakan biaya dan manfaat menghentikan emisi karbon bersih, tetapi telah menyarankan pemerintah melakukan perencanaan yang lebih jauh rinci. Bagi perusahaan yang menanggapi proyek pengungkapan karbon pada tahun 2020, risiko perubahan iklim utara bagi bisnis mereka adalah penerapan harga karbon, seperti mekanisme penyesuaian pembatasan karbon di Uni Eropa. Pentingnya hubungan internasional. Negara-negara di dunia berusaha untuk menjalin hubungan internasional dengan negara lain. Membangun hubungan internasional dengan negara lain ternyata penting dilakukan. Hal ini berkaitan dengan arti penting hubungan internasional, yaitu menciptakan hidup berdampingan yang berlangsung secara damai. Yang kedua, adanya penyelesaian masalah yang dilakukan secara damai dan diplomatis. Yang ketiga, untuk membangun solidaritas serta adanya sikap saling menghormati antar bangsa. Yang keempat, berpartisipasi dalam upaya melaksanakan ketertiban dunia. Yang kelima, menjamin adanya kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara di antara bangsa-bangsa lain. Peran masyarakat dalam hubungan internasional. Peran masyarakat dalam sebuah hubungan kerjasama antar negara memang sangat penting. Tanpa peran masyarakat, rasanya hubungan antar dua negara terasa hambar, tidak ada variasi dan kreativitas. Inilah yang ditekankan Dufes Donovan agar kedepannya masyarakat dapat berpartisipasi lebih maksimal demi kerjasama yang maksimal untuk mencapai kemakmuran bersama. Masyarakat dapat memberikan warna tersendiri dalam hubungan bilateral di kedua negara. Masyarakat juga bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hubungan negara. Ide-ide yang muncul tentu berawal dari masyarakat itu sendiri. Peran masyarakat itu antara lain bisa mewujudkan dalam kerjasama pendidikan, budaya, perdagangan, dan lainnya berdasarkan prinsip saling menguntungkan yang muaranya adalah untuk kesejahteraan masyarakat kedua negara.